Selamat datang di YPPI Du Podcast. Podcastnya YPPI Unit Donokerto Surabaya. Bersama saya Iya, jangan kerja. Asro Sabilul Haq. Oke, jadi hari ini podcasternya ganti ya. Kan kita biar nggak bosen gitu. Kemarin kan Pak Patrick terus, sekarang gantian saya, Asro Sabilul Haq. Dan hari ini kita juga lagi kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Nah, kalau dulu waktu aku masih SMP tuh, eh, guru bahasa Inggris tuh jadi guru yang paling favorit. Oh gitu. Miss Olive kan juga nih, Miss Olive kan sebagai guru bahasa Inggris di SD, Di SD dan di SMP. di SMP juga. Di SMP berarti untuk mengajar kelas Kelas 9. kelas 9. Berarti buat Anda guru-guru yang selain Miss Olive, maaf nih karena dulu aku favoritnya adalah guru bahasa Inggris gitu. Oke Miss Olive, terus Miss Olive ini sebagai guru bahasa Inggris itu pendidikannya itu lebih ke yang keguruan atau ke sastranya? Kalau saya dulu kuliah itu ngambil sastra sih, sastra Sastra. Inggris, iya. Sastra Inggris itu dulu jadi pilihan keduaku. Oh gitu. Jadi yang pertama itu ilmu komunikasi, terus sastra Inggris itu ada yang pilihan kedua. Cuman yang keterima adalah pilihan ketiganya Miss Olive. Apa itu pilihan ketiganya? Itu ilmu informasi dan perpustakaan di UNER. Jadi dulu waktu milih sastra Inggris tuh banyak yang omongan kayak gini nih. Kalau di sastra Inggris tuh susah keluarnya, masuknya gampang, cuman susah keluarnya karena kan kita harus bikin skripsi yang tentang bahasa Inggris, jadi full bahasa Inggris gitu. Iya, Itu bener nggak sih? betul. Itu betul gitu ya? Iya dong. Oke. Kan nggak mungkin kita bikin skripsi pakai bahasa Hmm. Indonesia ya kan, secara kita di jalurnya bahasa Inggris. Oke. Iya. Berarti kalau di sastra Inggris itu lebih dalam lagi dong. Kan kalau di pendidikan kan kita belajar untuk bagaimana kita belajar dan lain-lain. Berarti kok di sastra Inggris? Kalau di sastra Inggris itu selain kita belajar linguistik, kita juga belajar tentang literasinya ya. Jadi Oh, literasi juga. sastranya, dan memang penekanannya lebih banyak ke sastranya sih karena kita memang ngambil sastra gitu. Berarti belajar juga dong kayak sejarah-sejarahnya gitu-gitu. Iya, ada Terus juga. biasanya kalau di kuliah gitu kan kita itu yang ngambilnya yang murni-murni ya. Contoh disiplin ilmu yang murni-murni itu kan biasanya diajarkan pengantarnya dan lain-lain. Itu ada nggak pengantarnya dari? Ada, kayaknya semua mapel ada ya. Ada mapel Kalau nih. pengantar-pengantar seperti itu, Oke. termasuk di sastra juga ada. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa kok Miss Olive itu mengambil sastra Inggris sebagai apa ya? Untuk didalami. Iya, jadi sebenarnya dulu itu kepikiran untuk karena memang suka bahasa ya. Suka Saya suka bahasa. belajar bahasa ya. Sempat waktu itu kepikiran mengambil bahasa selain bahasa Inggris terus terang, tapi kemudian ended-nya di bahasa Inggris gitu. Kalau ya. boleh tahu bahasa apa yang mau diambil selain bahasa Miss Jadi Olive? dulu itu sebenarnya pengen bahasa Jepang, Bahasa cuman Jepang. beberapa pertimbangan sih. Selain itu karena kan dibandingkan dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris lebih luas ya. Jadi speakernya sendiri itu lebih banyak daripada yang bahasa Jepang. Otomatis kan lebih banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapat kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris daripada bahasa Jepang. Akhirnya ya udah go with English lah. Oke, bahasa Jepang itu berarti kayak arigato, itadakimasu, terus apa lagi ya? Oke, itu kayaknya aku itu aja sih kosakata bahasa Gitu Jepangku. aja, ya. Tentang makan sama tentang berterima kasih. Iya. Nggak apa-apa, itu yang penting. Ya, betul. Iya. Terus kalau di sastra Inggris, dulu kan aku juga mau ambil sastra Inggris. Itu ternyata alasanku adalah pertama, ini yang paling utama adalah waktu SMP, nggak waktu SMP sih, dari SD sampai SMA itu nilai bahasa Inggris itu jadi nilai yang paling bagus. Paling bagus. Jadi ketika SD itu nilai bahasa Inggris itu selalu 100 terus. Terus kalau SMP itu kalau nggak salah ketika ujian akhir nasional itu Iya. nilai yang paling bagus itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia itu kalau nggak salah 8,5, terus bahasa Inggrisnya 9,2. Sampai dibilang, kamu tuh bukan orang Indonesia. Sama, bener. Iya, bener kan? Iya, bener. Selalu kayak gitu ya, entah kenapa ya. Selalu Selalu bahasa Inggrisnya lebih bagus. bagus daripada bahasa Indonesia. Iya. Tapi ini juga sih, Miss Olive juga ini nggak
nilai-nilai selain itu, contoh kayak matematika sama sainsnya bagus juga nggak? Kalau sains tergantung sainsnya ya. Ah. Jadi kalau biologi kimia tuh bagus. Oh. Yang berhubungan dengan hitung-hitungan, mohon maaf gitu kan Berarti ya. kayak gitu ya. Terkadang Iya, biasanya orang-orang yang suka bahasa itu Mm-mm. untuk hal yang berhubungan sama hitung-hitungan tuh biasanya jelek. Aku juga gitu, Miss Olive. Jadi matematikaku itu kalau nggak salah 5, IPA aku tuh kalau nggak salah juga 5. Jadi sama-sama 5. Iya. Terus akhirnya ya di SMA juga belajar bahasa Inggrisnya, jadi ya sama, guru favoritnya adalah guru bahasa Inggris dan murid favoritnya guru bahasa Inggris adalah aku gitu. Oh. Jadi gitu. Anak Akhirnya kesayangan. alasannya masuk mau ambil sastra Inggris tadi itu juga ya itu tadi, Suka ya. suka sama gurunya. Suka sama Ya, gurunya. bukan suka sama pelajarannya gitu. Iya, iya. Terus kenapa kok ambil sastra Inggris? Iya, jadi gini ya, kalau kita berbicara tentang bahasa ya, Mr. Sabil ya, bahasa asing terutama ya, kan sebenarnya ada banyak banget selain bahasa Inggris gitu ya, meskipun mungkin di universitas-universitas masih terbatas lah ya pilihannya, mungkin masih sekedar di bahasa Inggris, di bahasa Jepang, Perancis, kayak gitu-gitu itu ya. Betul. Nah, cuman kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris sendiri ini digunakan oleh lebih dari 100 negara, Mr. Habil. 100 negara. Iya, dari 175, 177 negara di dunia itu, 100 lebih itu menggunakan bahasa Inggris. Itu Jadi, berarti berapa persen itu? 70%. iya, 70% sekitar lebih ya, lebih yang pakai bahasa Inggris ya. Iya, tapi itu tidak semuanya sebagai native ya, tidak semuanya sebagai native. Jadi Second. mungkin ada yang second language, mungkin ada yang third language, Betul. atau mungkin fourth language-nya. Yang penting maksudnya speakernya itu ada di negara-negara tersebut seperti itu, dan mereka tidak benar-benar yang blind sama bahasa Inggris kayak gitu. Otomatis kan lebih opportunity juga lebih banyak kalau misalnya. Iya. Terus kalau misal kita mau main ke luar negeri atau mungkin kita dapat rezeki atau beasiswa. Iya. Kalau anak-anak sekolah kan biasanya beasiswa atau pertukaran pelajar ke luar negeri, itu berarti kan bahasa Inggris ini tuh sebagai penyelamat dari saviornya kita gitu kan. Iya, betul. Soalnya kalau kita mau makan, kita nggak tahu bahasa di negara itu, kita bisa pakai bahasa Inggris gitu. Betul kan? sekali, Mr. Sabil. Jadi sebenarnya kalau memang tidak ada universal language ya untuk bumi ya. Di bumi itu tidak ada bahasa yang istilahnya mungkin bahasa nasionalnya ya. Tapi kita bisa bilang dengan sekian banyaknya pengguna bahasa Inggris, dengan segitu banyaknya aspek-aspek yang menggunakan bahasa Inggris, termasuk bisnis, ekonomi, teknologi, banyak lah ya. Itu kita bisa bilang kalau bahasa Inggris ini sebenarnya adalah bahasa pengantar bumi kayak gitu ya. Jadi di mana itu digunakan di mana-mana. Alien-alien kan kalau ke bumi juga pakai bahasa Inggris. Di film-film seperti itu. Alien jadi kan di bumi iya, kan. betul. Kalau kalian lihat film-film pasti alien-alien yang kalau contoh film-film sci-fi gitu kan, biasanya ada alien yang datang ke bumi itu pasti mereka belajarnya bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Nah, kayaknya itu juga termasuk bahasanya ini ya, mereka harus pelajari untuk bisa berkomunikasi untuk dengan menyambung kita. lidah, ya gitu betul. Betul. Terus kira-kira nih Miss Olive, kenapa kok bahasa Inggris ini jadi bahasa yang paling sering digunakan di dunia, di bumi, bahkan sampai keluar angkasa? Ya. Itu gimana? Jadi kalau kita bicara kenapa kok sampai pembicaranya itu sampai sebanyak ini gitu ya. Itu tidak bisa lepas dari sejarah ya. Jadi historical background-nya. Jadi awalnya itu dari British colonialization ya kan. Jadi itu kan tidak hanya sebulan 2 bulan ya, tapi beratus-ratus tahun gitu kan ya, yang dimana di situ mereka emphasize banget bahwa negara-negara yang mereka kuasai itu harus menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Setelah itu selesai, terus lanjut lagi dengan American imperialism itu. Jadi jadi akhirnya banyak kan, jadi kesebar kemana-mana. Jadi dari yang satu ke tempat yang satunya lagi dia nyebarin, iya kan. Jadi dan akhirnya ekspansinya Inggris itu kalau nggak salah juga gede kan, gede-gedean ya kan, paling besar sebenarnya kalau misalnya kita bilang ya. Makanya kenapa bahasa itu yang setelah melalui begitu banyak proses, karena kan sebenarnya kalau bahasa itu sendiri kan dia nggak diem ya, jadi dia pasti berubah tergantung dari budayanya, sosial kondisinya, dari lokalnya, budaya lokalnya gimana. Jadi dia berkembang terus sampai sekarang ini yang kita masuk ke modern English ini, itu
jadi seperti yang kita tahu seperti itu. Tapi awalnya kan memang tidak seperti itu. Heeh. Kita aja kalau semisal contoh, saya kan dari Solo datang Iya. ke Surabaya buat buat kerja aja di sini. Walaupun itu cuman sebulan atau 2 bulan waktu awal-awal dulu, itu aja udah apa ya, udah terkontaminasi bahasa Iya, Jawa Tengahnya ke iya. bahasa Jawa Surabayanya Ada gitu. semacam Heeh. penyesuaian gitu ya. Yang sebelumnya kalau ngomong piye itu kan artinya gimana, Gimana, piye, iya. gimana, karena udah berapa bulan di Surabaya aja udah jadi ya opo. Jadi ya opo. Iya betul. Terus kalau pokoknya ngomong bahasa-bahasa Jawa Tengah itu jadi mulai terkontaminasi dan campur-campur sama bahasa Jawanya Surabaya untuk menyesuaikan. Apalagi kalau tadi kita lihat di negara lain ketika dia dijajah sama Inggris itu nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi beratus-ratus tahun, puluhan tahun, beratus-ratus tahun. Iya betul. Itu kalau bisa dibilang lidahnya itu udah diganti gitu sama lidahnya bangsa Inggris Kemungkinan gitu. ya, heeh. Jadi Jadi karena kita kan mengikuti apa yang ada di atas kita ya. Maksudnya dalam artian masyarakat yang ada di bawah ini kan pasti ngikutin yang dari policy dari atas gitu iya, ya. heeh. Jadi kalau policy di atas bilang begini ya, mau ndak mau yang di bawah kan harus Ya, ikut pasti gitu harus kan ya. ngikut. Heeh. Jadi dari situ terus belum lagi kan kalau kita ada interaksi Iya, betul, seperti itu heeh. kan otomatis akhirnya itu mungkin kalau di Indonesia ya kita dulu sempat lama sama Belanda ya Lama kan. banget Akhirnya lah. kan banyak bahasa-bahasa Belanda yang terserap ke kita Terserap, gitu heeh. kan ya, yang terserap ke bahasa Indonesia seperti itu. Ada satu aku tahu. Apa itu? Bahasa Jawanya pisang itu kan kalau nggak salah gedang kan. Iya. Gedang itu kalau nggak salah dari bahasa Belanda. Ini nggak tahu bener apa nggak ya, cuman denger-denger aja. Jadi waktu ada orang Belanda yang punya rumah di Indonesia, terus dia itu punya kebun pisang. Terus sama kebun pisangnya kan biasa orang-orang Indonesia itu dari dulu punya budaya buat kalau ada buah matang diambil. Itu kalau nggak salah dia itu mau ambil tapi agak manjat gitu ke pohon pisangnya, terus orang Belandanya tahu, terus dia bilang get down gitu kan. Tapi karena orang Jawa biasanya kalau denger kan jadi disingkat gitu kan. Iya. Oh, ini namanya Gedang. gedang. Gitu Padahal ya. ngomongnya get down gitu. Kalau nggak salah sejarahnya itu. Kok jadi get down ya? Jadi gedang. Jadi itu dari bahasa get down. Kalau nggak salah, Kalau saya sih gedang. taunya yang ini, yang berhubungan dengan makanan sih, kroket. Itu kan asalnya dari bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Iya, diterbalen kayak gitu-gitu Aha. itu sih. Dan negara-negara yang lain juga otomatis sama ya. Ya, Jadi mereka yang diduduki oleh siapa ya mereka Aha. ngikutin Iya, gitu betul. kan. Ya, seperti itu. Terus kalau dari bahasa Inggris sendiri banyak banget yang apa namanya yang diserap ke Indonesia. Untuk penyerapan pasti ada ya, Ada. pasti ada. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain pasti ada. Karena kita kan saling ini ya, saling mempengaruhi ya. Iya, heeh. Namanya bahasa itu dia gampang sekali terpengaruh oleh budaya. Jadi Iya, begitu. Jadi bahkan bahasa Inggris itu sendiri pun berubah gitu. Iya, berubah, Dia sendiri ya. pun terpengaruh. Jadi misalnya di Middle English ya, Iya, di Middle Middle English dulu English. tuh dia banyak terpengaruh dengan bahasa Prancis. Prancis. Kemudian lambat laun ada revolusi industri, itu juga dia mulai terpengaruh Iya, lagi betul. ya kan, berubah menjadi yang modern sekarang ini. Menyesuaikan Seperti itu. sama yang lagi in saat itu gitu. Iya, jadi selalu berubah seperti itu. Kayak di Indonesia sendiri kan juga ada negara apa namanya tempat atau wilayah khusus Inggris kan kalau salah di Jakarta itu. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Anak ya. Jakarta kamu jangan sok Inggris. Kalau di Palembang bilang udah sok Inggris. Terus ini kayak di Kediri juga kalau nggak salah ya. Ya, kita ada Itu kampung Inggris kampung ya. Inggris, Iya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ya mau belajar bahasa Inggris, diignore aja lah itu omongan-omongan yang bilang sok keminggris atau apa seperti itu tuh. Mohon maaf. Iya, itu diignore aja. Iya. Nggak ada gunanya buat kita yang mau belajar bahasa Inggris kalau kita memikirkan orang-orang yang negatif Iya, thinking negative gitu thinking. ya. Aduh, pakai bahasa Inggris sok-sokan gitu Iya. ya. No, janganlah. Kita pikir untuk diri kita sendiri. Iya. Ya. Itu penting banget belajar bahasa Inggris. Jadi that's fine. Sebenarnya bukan sok Inggris, tapi kan terkadang itu orang kan juga perlu buat belajar. Betul. Tapi terkadang orang-orang yang bilang sok itu orang-orang yang apa ya? yang nggak bisa Yang sebenarnya. nggak bisa. Jadi dia udah belajar berpuluh-puluh tahun gitu, sudah kumpul sama orang Inggris, sudah datang ke kampung Inggris tapi tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu orang-orang yang bilang sok-sok mungkin nih. Biasanya kan ketika kita nyinyir terhadap sesuatu kan itu sesuatu yang kita tidak bisa. Iya, betul. Ya. Jadi seperti itu. Oke.
Terus ngomong-ngomong soal kenapa kok sampai ada kampung Inggris di Indonesia, contoh di Kediri itu sebenarnya seberapa penting sih kita itu belajar bahasa Inggris kalau kecuali tadi ya komunikasi dan lain-lain itu. Terus sebenarnya kita dapat apa sih dari belajar bahasa Inggris itu soalnya? Banyak sih, banyak banget ya. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, karena speakernya English ini banyak, otomatis dia membuka opportunity itu lebih banyak, ya kan? Jadi teman-teman mungkin yang sudah bekerja itu mungkin merasakan sendiri ya, setiap kali kita mau apply gitu kan ya, pasti request pertama adalah bisa berbahasa Inggris, ya kan? Bahasa lainnya itu biasanya tambahan. Jadi misalnya you can speak Mandarin, that's good, ya kan? You can speak French, that's good, ya kan? Tapi yang pertama harus wajib itu ya, bahasa itu Inggris. pasti bahasa Inggris. Jadi ketika kita bisa berbahasa Inggris, entah itu pasif ataupun aktif, mungkin lebih baik kalau aktif ya, itu job opportunity buat kita tuh lebih terbuka luas gitu loh. Kita mau kerja di dalam negeri, mau di luar negeri, mungkin bisa dibandingkan lah ya teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan teman-teman yang bisa berbahasa Inggris. Itu secara mungkin posisi juga berbeda seperti itu. Apalagi mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang dia memang bergerak secara internasional gitu ya. Itu pasti ada diferensiasinya gitu loh untuk teman-teman. Karena mungkin bahasa itu kan juga sebagai penyambung lidah mungkin ya. Penyambung lidah dalam artian kalau kita mau ngobrol sama orang di luar sana atau mungkin suatu perusahaan butuh delegasi untuk negosiasi sama perusahaan lain di luar sana, atau mungkin kan sering tuh di Indonesia punya perusahaan-perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang luar, bukan orang Indonesia asli. Kalau misal kita mau ngomong sama atasan kita yang orang luar tadi nggak pakai bahasa Inggris, bingung kan ya? Kan jadi bingung. Mungkin salah satunya juga itu. Ya, jadi miskomunikasi akibatnya fatal. Ya betul. Kalau semisal buat pelajar apa sih? Kalau untuk pelajar sendiri, sebenarnya kamu bisa dapat banyak hal loh dengan belajar bahasa Inggris itu. Pertama, untuk pelajar ya, ilmu ya, worldwide ya kan, education system itu adanya paling banyak dalam bahasa Inggris. Oh iya. Ya, jadi kamu mau belajar ilmu apapun, ya kan, mungkin memang ada terjemahannya. Tapi feelingnya beda gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah diterjemahkan dengan sesuatu yang asli dalam bahasa aslinya itu pasti beda. Setuju. Kamu bisa belajarnya tuh lebih banyak yang bisa kamu dapetin. Kamu mau belajar ilmu apa? Mau belajar tentang kesehatan, tentang ekonomi, bisnis, termasuk entertainment, you need that gitu kan. Kamu butuh itu. Kalau bahasa Inggrisnya terbatas, otomatis ilmu yang kita dapat, apalagi sekarang ya internet ya, kita mau cari berita apa, mau cari informasi tentang pasti apa, bahasa awalnya adalah Inggris. Gampang banget kan sebenarnya. Tapi kalau kita nggak paham, apa ya tadi itu ya yang aku baca ya seperti itu. Kalau misal kita terjemahin aja, contoh kayak pakai Google Translate atau mungkin kita sering lah kalau lihat buku panduan di produk-produk tertentu kan kalau itu ada bahasa Inggris itu ada terjemahannya. Ketika diterjemahkan itu sudah jadi apa ya? Udah beda artinya gitu ya. udah turun esensi artinya itu udah turun. Jadi ada something yang lost gitu kan kalau misalnya kita menggunakan terjemahan. Jadi untuk pelajar sih banyak hal justru sebenarnya yang harus yang bisa mereka dapatkan dari belajar bahasa Inggris ya tadi itu. Jadi mereka bisa explore the world itu better daripada kalau mereka nggak bisa seperti itu. Termasuk untuk komunikasi, skill komunikasi. Mungkin ini lucu ya, Mr. Sabil ya. Apa Miss Olive? Ketika pernah merasakan tidak, ketika kita menggunakan satu bahasa tertentu, attitude kita itu ikut berubah. Attitude kita mulai. Contoh ya, ketika saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, ada hal-hal tertentu yang misalnya ketika saya harus bicara dengan orang lain yang lebih tua dari saya, itu ada rasa sungkan, ada rasa apa seperti itu ya. Misalnya saya mau menegur atau bagaimana. Jadi sebenarnya ada yang menarik nih, Mr. Sabil, dari kita belajar bahasa ya. Bukan hanya bahasa Inggris sih, cuman karena kita lagi bahasa Inggris, kita fokus ke bahasa Inggris ya. Tapi bahasa lain juga kemungkinan sama. Betul. Pernah ngerasain enggak ketika kita switch language itu attitude kita tuh juga ikut berubah. Berarti apa ya? Etika dan lain-lain atau attitude, sikap-sikap kita. Sikap kita itu lebih ke inner sih, lebih ke innernya kita di dalam menyesuaikan bahasa yang kita gunakan. Contoh ya. Ketika kita saya lah ya, ketika saya menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan sesuatu, itu rasa pede saya tuh nambah. Betul, iya. Jadi saya tidak khawatir lagi
tidak ada sungkan-sungkan. Kalau Iya. kalau kita ya Indonesia kan cenderung aduh sungkan gitu bahasanya ya. lebih Iya, lembut, lebih terus lembut gitu kan. kayak Terus yang akan santun. betul. Ya, Bukan berarti bahasa Inggris tidak santun ya teman-teman ya. Enggak bukan. gitu juga sih. Cuman dia cenderung lebih terus terang gitu ya. Iya. Jadi terus terang. Jadi nggak terlalu banyak yang ditutupin. Jadi ketika kita switch language, jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kadang-kadang ada hal-hal yang itu menambah rasa percaya diri ke kita. Bahwa jadi berani kayak gitu. Jadi bahasa Inggris ini kayak extrovert gitu dia itu bahasanya. Bisa jadi sih karena memang sebagian besar Ah, English speaker itu kan memang orang-orang yang berani ya, Iya, bold ya. iya. Jadi mereka bisa nggak bisa pokoknya maju gitu gitu ya. ya. Kalau misalnya kita lihat dari ciri-cirinya siswa-siswa yang berasal dari negara-negara yang speaking English gitu kan ya. Terlepas dari apakah mereka bisa atau tidak, yang penting maju dulu, berani Iya. dulu, iya kan. Nah, dan mereka nggak ada seperti yang mungkin kalau kita yang aduh nggak bisa nih, aduh sungkan ini nih, ya kayak gitu. Nah itu akhirnya ke bawah Kebawa. ke kita. Jadi Iya. meskipun kita bukan natif sana ya, tapi ketika kita speak English itu ke bawah gitu loh dan luar biasa. kalau Pantesan ketika di Solo, saya tuh nemu tempat les bahasa Inggris. Iya. Itu ada pamfletnya, apa namanya pamflet ya? Pamflet Iya. itu tulisannya tuh 1 bulan bukan pandai berbahasa Inggris, tapi 1 bulan pede berbahasa Inggris. Iya. Jadi tuh dia tuh nggak harus pinter bahasa Inggris dulu di situ. Iya, Mungkin di situ diajarin buat jadi pede, ngomong bahasa Inggris. Iya, Ya walaupun bahasa Inggrisnya awur-awuran, tapi yang penting pede dulu. Nggak masalah kan, nggak masalah. Kan kita juga di sini kita berbicara tentang komunikasi ya. Komunikasi tidak harus perfect ya kan. Kecuali kita memang ngambil jurusan kayak saya gitu ya. Komunikasi. Saya belajar ngambil jurusannya bahasa Inggris. Kalau misalnya ketika saya mengumpulkan tugas saya menggunakan bahasa Inggris yang salah, Ya, saya itu nggak dapat nilai, nggak dapat nilai, iya ya. kan. Tapi ketika kamu cuma berbicara ya, kita cuma berbicara speaking aja gitu, communication aja. Mau missing juga nggak masalah Iya. gitu kan. Yang penting maknanya tersampaikan. Ya. Kalau misalnya dalam secara lisan tidak bisa tersampaikan, gesture bisa, ya kan? Kita bisa menggunakan gesture. Jadi pede itu yang penting. Pantesan ada gitu. tulisannya 1 bulan pede berbahasa Inggris bukan pandai. Pede. Dan iya tadi itu. Jadi selain kita komunikasi kita juga improve gitu kan ya, kita knowledge-nya kita juga improve, ya kan? PD kita juga improve gitu. PD-nya juga naik improve. gitu loh. Biasanya memang sih kalau misal dulu ada teman-teman yang dia itu lebih tinggi tingkat berbahasa Inggrisnya, itu pasti orang-orang yang sering MC. Biasanya kalau di SMA, di SMP itu gitu, sering MC atau mungkin dia orang yang sering tampil, nyanyi mungkin atau apa, terus lebih aktif di kelas. Karena mungkin ya itu tadi kemampuannya itu juga mempengaruhi percaya dirinya gitu. Iya. Ada yang unik nih Mr. Sabil. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu itu saya sempat ngelesin ya. Jadi kasih les bahasa Inggris gitu ya. Salah satu murid saya tuh gini. I'm not smart. Saya ini nggak pintar, but I'm confident. Yeah. My teacher think that I am smart. Jadi dia nggak pintar, tapi dia confident gitu kan. Guru saya berpikir bahwa saya pintar karena saya confident gitu. Nah, jadi teman-teman itu bisa jadi pelajaran banget ya kan. Doesn't have to be smart, iya kan? Smart itu mungkin nomor 2 mungkin ya. Confident dulu. Confident Kalau dulu. kamu confident, smart itu ngikut. Ya. itu Tapi jangan kan. overconfident. Iya juga sih. Jangan Iya juga overconfident. sih. Overconfident tapi nggak ada isinya Ya. juga. Ya bohong banget ya. Itu sesuai sama pengalaman sih. Jadi saya dulu pernah waktu kuliah ternyata kan ada tugas kelompok, terus dosennya itu minta hari itu adalah kelompok kami untuk presentasi. Sedangkan di situ semua dari kelompok itu masih belum hafal sama materinya karena memang kan masih belum dihafalkan dan bahkan belum siap materinya, Mbak. Iya. Saat itu juga masih bikin PPT-nya dan lain-lain kan. Terus karena di situ pede aja, kita tuh jadi kayak ngomong di depan itu ya udah pokoknya dijelasin sesuai dengan percaya diri kita ngerti apa diomongin. Dan padahal ketika kita lihat di teksnya banyak yang salah. Ketika kita ngomong salah, banyak yang miss. Oh, sebenarnya pengertian itu bukan ini, pengertian bukan itu. Terus ketika ada pertanyaan, sebenarnya jawaban yang benar kan itu. Bahkan dosennya sendiri ketika tanya, kok nggak sesuai sama jawabannya. Terus akhirnya ya udah
ketika kita udah turun dari udah mundur lagi ke belakang buat duduk, dosennya bilang, "Saya suka sama kelompok ini. Pede banget Presentasinya ya. bagus." Padahal materinya nggak ada yang pas, nggak ada yang benar. Berarti memang gitu ya, mungkin bahasa Inggris itu juga bikin kita pede, juga bikin kita lebih lebih percaya diri gitu sama kemampuan kita. Walaupun kita tahu kemampuan kita di mana, tapi karena kita sudah percaya diri dulu, kita jadi bisa memaksimalkan Iya. batasan kita gitu mungkin. Jadi itu juga salah satu sebenarnya kendalanya untuk teman-teman kita ya, yang terutama untuk Iya. pelajar-pelajar ya, ketika mereka belajar, mereka khawatir membuat kesalahan. Akhirnya nggak pede, Nggak pede. iya kan? Mikir dulu. Jadi, aduh ini bener apa enggak ya? Ini bener apa enggak ya? Gitu lah. Jadi akhirnya yang terjadi adalah nggak berani. Nggak Dan berani. dan namanya pembelajaran bahasa, ketika kamu tidak berani praktek, kamu nggak dapat apa-apa, Nah, gitu kan ya. betul. Jadi kali nol seperti itu. Jadi yang penting kan kamu berani dulu. Iya. Selama itu bukan sesuatu yang memang krusial ya, Iya. bukan yang penting banget yang menyangkut hidup mati seseorang atau mungkin kehidupan seseorang gitu ya. It doesn't matter ya kan. Pede aja Pede aja gitu. Kita pede pun, misal nih, kalau kita ngomong sama atau kita ngobrol sama orang luar sana atau orang dari Inggris, Iya. ketika kita bahasanya nggak begitu bagus nih, Mm. grammarnya nggak begitu Iya. bagus, kita ngomong sesuai dengan kosakata yang kita punya, Betul. mereka bisa paham nggak sih sebenarnya? Paham kok. Paham. Iya, paham. Karena kan mereka pembicaranya, mereka Ah. speakernya gitu kan Jadi ya. misal contoh nih, bahasa apa contoh? Kita mau ngajak dia jogging gitu. Iya. Jogging itu berarti bahasa Inggrisnya Jogging sih. jogging iya. itu bahasa Inggris, bukan bahasa yang diserap juga termasuk ya. Iya. Kita mau ngajak dia jogging. Do you want to join me? Do you want to You want to go jogging, iya kan? jogging? Iya. Misal kita ngomong do you want to join me for jogging gitu, mereka bisa paham ya walaupun itu nggak bener gitu Paham secara. sih. Sebenarnya kalau grammar itu kan cuma di tatanan bahasa Ah. aja ya. Meskipun tetap ada perubahan-perubahan Ah. grammar yang memang menentukan makna, Hmm. tapi kalau untuk daily conversation aja nggak masalah, Nggak masalah ya. nggak Berarti masalah. kita nggak perlu segitunya sama grammar sebenarnya kalau misal mau ngomong sama mereka. Nggak perlu juga gitu loh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi selama itu tidak berhubungan dengan akademik ya. Ah. Jadi it doesn't matter gitu. Oke, Jadi mau oke. grammarnya salah, yang penting maksudnya tersampaikan. Ah. Dan jangan lupa meskipun misalnya kita kehilangan dictionary dictionnya ya. Aduh apa ya kalau mau ngomong ini ya. You can still use gesture ya kan, masih bisa gesture. Kita nggak tahu bahasa gitu kan. Inggrisnya makan, Iya. kita bisa gini-gini aja gitu. Iya, nanti mereka yang akan menambahkan, Ah. oh you mean eat You gitu want kan to ya. eat, gitu. Jadi nggak masalah gitu loh. Mau salah di grammar. Kalau kita mau ngomong aja mikirin grammar ya nggak ngomong-ngomong gitu Betul, kan ya. betul. It takes time. Jadi ya udah kita kalau mau praktek ya itu dulu pede dulu sebenarnya. Pede dulu terus jangan sampai kita itu berhenti buat mencoba atau mungkin akhirnya kita nggak jadi buat belajar Iya, itu karena kita nggak pede, kita nggak bisa. Terkadang orang itu nggak pede karena dia nggak bisa. Sebenarnya juga nggak. Itu juga salah satu yang Jangan- mempengaruhi sih. pengaruhi. Maksudnya ketika kita kosong ya, ketika kita kosong kan kita tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Ya betul. Seperti itu ya. Jadi penting adalah kita menambah, kita ngisi Ngisi dulu. agar kita bisa ngeluarin. Iya. Nah, seberapa banyak yang kita keluarin, apakah sesuai dengan apa yang kita isi, itu kan terserah kita ya. Kita Ya, bisa betul. aja nunjukin kalau kita bisa ngeluarin banyak, padahal kita ngisi sedikit, ya kan? Oke. Tapi yang penting nggak boleh kosong kan. Kalau Ya. kosong belas, otomatis nggak ada yang bisa dikeluarin. Nggak ada yang bisa kan dikeluarin, gitu. ya. Jadi tetap haruslah belajar, tetap Ya, haruslah nambah input itu tetap Seenggaknya harus, nggak nol seperti besar itu. gitu ya. Iya, Nah. kalau nol besar nggak bisa ngeluarin apa-apa. Walaupun pede pun kita Iya, juga tidak pede tahu apa yang mau diomongkan. apa Iya. gitu kan ya. Iya, Oke, oke. jadi it's not it. Terus ini ada satu hal yang pengen tak tanyain sih. Jadi kalau nggak salah bahasa Inggris itu kan juga bukan apa ya namanya ya, logatnya ya. Aksennya itu nggak cuman Inggris British doang ya. Bukan sih. Ada Emang banyak. yang famous itu memang kan British sama American. American, Tapi sebenarnya sesuai dengan culture-nya negara masing-masing ya. Kalau sekarang sudah banyak jadi ada Australian English, Australian ada English. di Singapura juga mereka punya aksen sendiri. Oh, Singapura tuh punya aksen sendiri Iya. buat bahasa Inggrisnya. Iya, jadi depends dari lidahnya sih. Mungkin kalau misalnya kita bilang Indonesia ini lidahnya paling bagus untuk Ah. belajar bahasa Inggris. Iya, Jadi betul. dia nggak ada
nggak ada halangan apa-apa gitu ya. Kayak tadi get down aja bisa jadi gedang kan. Iya, Betul. saking apanya coba. Saking fleksibelnya ya. Saking fleksibelnya Ah. lidahnya. Beberapa negara yang lain tidak seberuntung kita Aha. gitu ya, yang mereka memang aksen lokalnya mereka tuh benar-benar kental gitu Kental, ya, sehingga kental. mau tidak mau bahasa Inggris yang harus menyesuaikan Hmm. aksennya mereka. Nah, jadi negara-negara yang seperti itu mereka nanti akan membentuk aksen sendiri, Aksen sendiri. seperti itu. Terus kalau yang paling famous aja dah, yang paling famous kan itu American sama British. Itu Iya. perbedaannya apa aja kira-kira dari kosakata aja contoh. Kalau kosakata sih ada beberapa yang berbeda ya, seperti misalnya truck sama lori, seperti lori ya. Lori. Toilet itu kalau di Britishnya itu do. Oh. Jadi ada beberapa yang atau mungkin yang makanan ya. Kalau makanan misalnya apa itu? Cracker gitu ya. Iya, cracker. Itu juga berbeda. Terus biskuit sama cookies. Oh, biskuit sama cookies itu Iya. sebenarnya kan sama. Sama sebenarnya. Ternyata beda-beda Iya, aksen aja. Cuman kalau misalnya orang umum kan nggak memperhatikan itu ya, pokoknya mereka tahu kalau ini ya sudah, ini cookies ya, ini biskuit gitu ya. Ya udah gitu. Terus yang tak tahu itu si ini. Kalau nggak salah, kalau flat itu samanya dengan rent atau rent ya? Flat itu kan apartemen. Apartemen. Iya. Kalau di Amerika itu apartemen. Iya. Kalau di British flat ya. Biasanya mereka pakai flat sih. Kalau di Indonesia kos-kosan. Iya. Iya betul. Bukan sih. Bukan apa? Rumah susun. Oh iya, rumah susun, rusun. Kalau kita taunya rumah susun ya, kalau di sana istilahnya flat atau apartemen. Pokoknya tempat tinggal yang disewakan gitu. Tempat tinggal yang disewakan itu flat kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa Britishnya gitu. Iya. Terus kalau Miss Olive sendiri lebih seneng American atau British? Kalau gampang American. Gampang American. Gampang Kenapa? American accent, iya. Dia enggak banyak lekuan ya, tapi kalau misalnya seperti tanjakan sekali. Wah, iya. Jadi kalau American itu dia memang lebih simplified. Jadi lebih gampang untuk dipelajari. Jadi lidahnya itu tidak terlalu banyak nekuk-nekuk. Oh iya. Lidah. Yang that itu American. Yang mana? Kalau ngomong that. Kalau di British kalau nggak salah enggak apa ya? Iya. Iya, jadi ada kayak cengkoknya gitu loh kalau di that British sama itu. that. Iya, Jadi kan mungkin kalau misalnya kita mau bilang water gitu kan. Sama Britishnya kan agak water gitu kan ya. Iya, jadi tapi sebenarnya kalau saya sendiri sih seru yang British. Seru yang British karena ya itu tadi. Jadi dia kayak lebih artistik mungkin ya kalau dibilang ya. Cuman memang lebih susah sih dipahami. Kalau kalian mau lihat British yang seru itu kayak ini contoh Daniel Radcliffe. Ya, Harry Potter kayak sama si Voldemort itu kan waktu dia ngomong Harry Potter. Ya gitu kan ya. Jadi R-nya itu kayak nggak dibaca gitu ya. R-nya kayak nggak dibaca. Jadi ada perbedaan di pronunciation-nya sih. Pronunciation-nya agak beda. Untuk British sama American. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat bedanya, mungkin bisa lihat film. Kalau suka film ya bisa lihat film-film yang produksi Inggris sama film-film yang American. Oke, berarti kalau ngomong kita lagi ngomongin film nih, movie Amerika atau Inggris tadi. Kalau saya ketika belajar bahasa Inggris, karena dulu waktu kecil tuh sering dengerin boyband Amerika, NSYNC, terus kalau boyband Inggris itu Westlife, Backstreet Boys, itu jadi kan saya tuh dengerinnya pakai musik dan juga lihat film. Bahkan film itu dari kecil ayah itu nggak suka kalau anaknya nonton film Indonesia. Jadi dulu jadi ayah tuh punya koleksi film banyak. Jadi sampai kayak 2000-an lah. Jumlah kaset filmnya itu 2000-an dan koleksi memang ya. Koleksi DVD itu film Indonesianya cuman 3. Ayat-ayat cinta, terus Laskar Pelangi, sama dulu tuh ada filmnya Tora Sudiro itu kalau nggak salah Banyu Biru. Oh iya. Banyu Biru. Itu cuman 3 itu ada. Itu pun saya cuman lihatnya yang Laskar Pelangi. Jadi ketika lagi nonton film Indonesia itu bukan berarti nggak suka film Indonesia ya. Sekarang kan film Indonesia juga bagus-bagus. Tapi waktu dulu lucunya adalah ayah itu selalu ngomong gini. Lah ya Bil, kamu itu
tontonanmu loh film kayak gitu. Film Indonesia dibilang film kayak gitu, mbok nonton Iya. film yang bagus ngomong gitu. Akhirnya udah kebanyakan nonton film-film itu dari film-filmnya barat gitu, film-film Inggris, film-film Amerika gitu. Dan di situ jadi mungkin yang membuat beda sama teman-teman satu SD adalah yang lain masih lihat film-film dari Indonesia udah tahu kosakata Inggris karena memang lihat filmnya gitu walaupun di situ ada subtitlenya dan lain-lain tapi Iya, kan betul. secara kebiasaan pastikan kita denger Iya, orang terekspos gitu kan, terekspos ya. gitu. Terus akhirnya ya udah mungkin yang membuat kemampuan bahasa Inggrisku lebih bagus daripada yang lain dari itu gitu. Terus semisal kita hubungkan sama sebenarnya dengan cara seperti itu bisa nggak sih masuk tips untuk kita itu belajar bahasa Inggris dengan mudah? Iya, jadi sebenarnya gini ya, ketika kita belajar bahasa Inggris itu tidak berarti kita harus duduk di kelas, ya kan, mempelajari grammar, itu enggak. Dan gurunya harus ngomong secara kaku Iya, gitu enggak ya? enggak harus seperti itu. Justru di luar itu lebih banyak yang bisa kita pelajari gitu ya, dan lebih fun ya, Lebih fun. Jadi contoh tadi itu, jadi kita bisa belajar bahasa Inggrisnya dari film. Iya, Jadi kita betul. suka film apa? Action, komedi, kan banyak banget ya. Jadi horor mungkin. Kalian suka film apa? Nah, mulailah dari situ. Dan mungkin awalnya mungkin agak susah ya, tapi coba menggunakan subtitlenya pakai bahasa Inggris. Jadi aktornya berbicara bahasa Inggris, subtitlenya juga bahasa Inggris. Kita lihat, kita dengar dan kita baca Iya. itu bahasa Lebih Inggris cepat, lebih cepat daripada kita menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Karena tadi yang kita bahas ya, jadi kalau misalnya diterjemahkan itu kadang maknanya sudah hilang. Ya, jadi ada makna-makna yang hilang yang mungkin tidak dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia tidak ada, seperti itu. Jadi awalnya mungkin agak ribet ya, karena aduh ini ngomong apa ya, ini apa ya ngomongnya ya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat terjemahannya juga ternyata bahasa Inggris, tapi nggak masalah gitu. Kita apalagi film ya, film kan film. ada actionnya ya, Ada ada actionnya. gerakannya, ada mimik wajahnya yang menunjukkan apa sih yang sebenarnya Jadi dia walaupun kita nggak bahas, tahu seperti dia itu. ngomongin apa, tapi terkadang ketika kita lihat scene-nya aja, kita lihat Iya, adegannya itu kita jadi tahu oh ini tentang konteksnya pembicaranya tentang ini Iya, gitu. oh ternyata kalau seperti ini ngomongnya seperti ini gitu ya. Dan itu juga kita bisa belajar untuk menyamakan antara tulisan dengan pengucapannya gitu. Iya betul. Mungkin kalau misalnya masih bingung, kita masih belajar, masih awal-awal banget ya. Ya udah ignore aja itu subtitlenya, lihat aja mereka filmnya itu. Atau mungkin kalau misalnya suka film kartun bisa juga sih dari film-film kartun yang berbahasa Inggris ya, terutama mungkin untuk teman-teman yang masih SD. Kalau misalnya kita coba lihat lagi ya Mr. Sabil ya, anak-anak kecil sekarang ini pinter banget loh bahasa Inggrisnya. Ya betul. Iya, bahasa karena Inggris. mereka nontonnya Cartoon Network, ya kan. Jadi yang Terus di YouTube pun ketika lihatnya itu juga video-video yang mungkin ada bahasa Inggrisnya. Jadi Iya. mereka udah tiba-tiba tahu aja gitu kosakata itu Iya tentang betul. apa. Jadi terekspos terus. Dan enaknya kalau kita belajar dari film itu adalah kita paham itu digunakan kapan. Jadi betul. kalimat itu digunakan kapan, idiom itu digunakan kapan, seperti itu ya. Nadanya harus seperti ini, nadanya seperti ini untuk komunikasinya seperti itu. Itu banyak banget sebenarnya yang bisa kita dapat kalau kita nonton gitu ya, daripada mungkin saya nggak bilang kalau misalnya nggak boleh nonton film Indonesia nih, enggak sih, cuman kalau kita mau belajar bahasa Inggris gitu, yuk dibanyakin bahasa Inggrisnya seperti itu untuk film-film gitu, berbahasa Inggris. Kalau semisal kita dibilang nih tontonannya kok film barat terus, nanti budaya Indonesianya hilang nih. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita diomong gitu sama orang tua ya, itu mereka itu terkadang juga nggak sadar gitu loh. Ketika kita ojo terlalu sering ngomong bahasa Inggris, kalau di Surabaya kan gitu bilangnya. Itu mereka lupa kalau semisal anak-anak mereka sekarang itu bahasanya bahasa Malaysia. Iya. Mereka nontonnya Upin Ipin. Jadi mereka nggak sadar ketika kita dilarang buat jangan terlalu sering ngomong bahasa barat, nanti kamu tuh kehilangan bahasa Indonesiamu. Iya. Tapi anak-anak sekarang nggak lupa kok, nggak sadar kalau semisal mereka sekarang tuh ngomong pusing itu berputar-putar terus sering ngomong betul sekarang tuh nggak cuma sekali, 3 kali. Iya. Betul gitu. Saya sering dipanggil Cigu juga, gimana kan bingung ya. Betul kan? Iya. Soalnya kan guru. Terkadang kenapa sih kok sosokan pakai teacher? Padahal sekarang anak zaman sekarang ngomongnya selamat pagi Cikgu gitu kan. Kita sebenarnya terkadang orang-orang itu terkadang lupa sama
apa yang sering kita lihat itu yang bikin kita belajar. Jadi kita ya ambil sisi positifnya aja gitu loh. Kalau misal kita mau belajar bahasa Inggris, kalau kita mau belajar bahasa lain contoh kayak Malaysia dan lain-lain, ya udah. Sebenarnya kita bisa terbiasa dengan kita menonton sesuatu atau Iya, mungkin heeh. mendengarkan. Kalau misal musik, Miss Olive juga nggak belajar dari musik juga? Musik, jadi gini, kalau kita, mau belajar cepat dan fun gitu ya, Hmm. sesuatu yang kita suka itu selain dari movie juga bisa dari musik. Hmm. Kan kalau musik itu kita bisa dengerin kapan aja ya, sambil ngapain aja gitu kan. Kalau movie mungkin beberapa akan berargumen bahwa, "Aduh nggak ada waktu." Kan kalau movie kan harus duduk ya, mungkin harus nonton, bener-bener full attention gitu kan ya. Tapi kalau musik kan enggak ya, kita bisa sambil ngapain, itu Dengerin musik. jadi, kalau kita bilang belajar bahasa itu kan dari lingkungan ya, dari lingkungannya kita. Nah, cara kita mungkin membentuk lingkungan kita kalau misalnya kita lagi sibuk banget dengan cara itu tadi, listening to music itu ya, yang menggunakan bahasa western ya, jadi menggunakan bahasa Inggris, itu kita bisa sering-sering puter, itu bagus untuk kita pengucapan ya, Mr. Iya, Sabil betul. ya. Jadi untuk latih pengucapan kita. Karena ketika kita menyanyi, kita pasti berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pengucapan orang yang nyanyi. Betul. Iya kan? Jadi kan nggak mungkin ya kita Iya. misalnya nyanyi terus habis itu ya suka-suka kita kan Iya. enggak ya. Jadi kan Contoh pasti kita kayak ngikutin saya gitu waktu kan. dengerin lagunya Ed Sheeran, pasti kan mengikuti suaranya Ed Sheeran dan Iya. cara pengucapannya dia. Jadi Jadi terlatih mungkin kosakata, contoh nyanyi lagu perfect gitu kan. Iya. Kita ngomongnya nggak mungkin perfect kan, tapi perfect gitu kan. iya, seperti itu. Jadi kita ngikut lah. Ah. Jadi itu latihan untuk pengucapan dan listeningnya. Iya, Jadi betul. kemudian bisa juga di ini sih Mr. Sabil. Jadi selain apa namanya tadi itu musik ya, bisa juga kalau misalnya teman-teman suka dengerin podcast atau Dengerin podcast kita. iya betul. Atau suka suka cerita tapi lebih ke audiobook gitu ya. Jadi ke audiobook gitu. Itu kan banyak banget yang sekarang ya. Jadi yang seperti itu atau mungkin dengerin radio. Oh iya, betul, radio. Yang berbahasa Inggris. Kan kalau sekarang kita udah tidak lagi terkungkung oleh frekuensi yang ini aja Ya, gitu kan ya. sekarang udah Dengan banyak. adanya internet kita mau connect kemanapun itu kan enggak masalah ya. Jadi boleh itu cari apa ya, stasiun-stasiun Betul. luar gitu ya yang mereka memang engage-nya dalam bahasa Inggris seperti itu. Betul. Bisa dari radio seperti Jadi itu. sebenarnya buat belajar bahasa Inggris itu nggak terbatas Enggak, medianya, terus kita juga nggak terbatas buat apa ya, kebisaannya. Bahkan sekarang juga kalau nggak salah banyak sekali nggak sih les-les bahasa Inggris. Bahkan sekarang malah seperti itu. yang sering didaftarkan tuh bukan les bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sendiri tuh udah lebih mudah dipelajari. Iya. Di sekolah pun walaupun kita ngomong sama orang yang pintar bahasa Inggris pun kita juga mulai tertular gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi paling gampang memang mulai dari hal-hal yang kita sukai, Mister. Betul, Jadi betul. mungkin Mister Sabil sendiri juga dulu karena suka nonton ya dimulai dari Ya, nonton gitu ya. Teman-teman yang mungkin suka dengerin musik ya mulai dari musik. Untuk teman-teman yang suka baca bisa mulai dari membaca Betul, gitu. membaca. Kalau membaca itu kita nambah kosakata ya Iya, kan. kata Mungkin kalau misalnya secara pengucapan kan kita nggak bisa ngikutin ya, tapi kita nambah kosakata kita. Itu yang suka baca. Karena memang ada kejadian seperti ini Mister Sabil. Saya punya adik gitu ya. Dia tidak familiar dengan bahasa Inggris. siapa nama adiknya? Iya. Enggak, Jadi, lanjut. Dia suka membaca. Mm. Suka membaca ya. Yang dia baca adalah buku-buku berbahasa Inggris. Akhirnya dia bisa menulis dalam bahasa Inggris padahal dia tidak kuliah bahasa Inggris gitu ya. Tapi Jadi- dia bisa gara-gara dia baca. Iya, jadi dari dia membaca itu dia akhirnya kosakatanya nambah. Mungkin secara speakingnya dia nggak Iya, bisa gitu ya. Betul. Kalau saya ajak speaking, dia balesnya terpatah-patah seperti itu ya. Tapi kan media komunikasi bukan hanya speaking, ya kan teman-teman ya. Iya, betul. Jadi dalam tulisan juga bisa. Jadi dan itu terbukti bahwa dia bisa menulis cerita itu dalam bahasa Inggris. Padahal dia cuma baca, nggak sekolah bahasa Inggris. Dia tidak kuliah di jurusan bahasa Inggris gitu kan. Kuliahnya di mana? Di ekonomi gitu kan. Jadi Sudah pinter berhitung, kemudian dia pinter bahasa Inggris. Oke. jadi ini apa ya? Mulai dari yang disuka. Suka apa? Ya, betul. Suka masak-masak. Ya, monggo. Ya. Carilah video-video yang berbahasa Inggris, masak, masak-masakan iya. gitu ya. Suka main game. Silakan. Banyak sekali game-game apalagi yang interaktif game ya.
yang menggunakan Game-game bahasa sekarang bahkan Inggris. pakai bahasa Inggris semua gitu kan. Iya, Pilihannya kan gitu. kalau nggak salah bahasa Inggris, terus Perancis dan lain-lain gitu kan. Mm-mm. Jarang, mesti ada sih, mesti bahasa Indonesia, tapi terkadang games-games kayak yang terkenal-terkenal itu juga mungkin pakai bahasa Inggris seringnya. Iya, karena ya tadi itu. Jadi kan sudah Soalnya kalau di macam- bahasa Indonesia jadi aneh Aneh ya. karakternya ngomong apa. Contoh serang balik gitu. Counter attack kan bagus kalau misal kita ngomong, tapi ternyata kalau waktu di bahasa Indonesia serangan balik. aneh Oh, gitu enggak, ya jadi aneh jadinya ketika ya. karakternya ngomong kayak Iya, gitu. Jadi mulai dari yang kita suka dulu. Kalau saya itu ini waktu belajar bahasa Inggris tuh bukan belajar, bukan saya, tapi ketika pernah mengajarkan bahasa Inggris tapi melalui film. Jadi kebetulan kan saya suka sama yang film-filmnya Marvel kayak Captain America, Thor, Iron Man dan lain-lain itu suka. Akhirnya media pembelajaran yang saya pakai adalah itu di film-filmnya Marvel. Kalau semisal kayak ini contoh di scene-nya di Thor Ragnarok itu ada scene-nya Loki, dia itu jatuh dari sebuah portal gitu, dari portal dia jatuh, terus dia bilang I have been falling for 30 minutes. Itu termasuk apa namanya? Pembelajaran itu grammar sih, Grammar itu iya. termasuk tipe apa? Kata-kata kalimat tipe apa gitu. Jadi akhirnya mereka cari tahu dan mereka saking senangnya sama media seperti itu, akhirnya sering nonton film tapi dia ini simple present gitu. Jadi filmnya tuh kayak ada garis-garis present. Di ini ya dianalisa ya verb jadi ing plus s gitu, contoh-contoh gitu-gitu. Akhirnya dia belajarnya dari itu gitu, nganalisa grammarnya dari subtitle Inggris di film-film itu tersebut gitu. Ya seru sih. Jadi Ya. pembelajaran itu grammar juga bisa dari mana-mana ya. dari mana-mana. Cuman sepertinya tadi itu. Jadi tidak harus di sekolah gitu ya. Tidak harus mereka duduk membaca atau mengerjakan grammar. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menambah. Yang penting dalam belajar bahasa itu adalah environment-nya ya. Environment-nya. Jadi bagaimana karena kita tinggal di negara yang environment-nya tidak berbahasa Tidak Inggris berbahasa ya, Inggris. kita ciptakanlah. Kita ciptakan. Bagaimana caranya ya dengan tadi itu kita kelilingi diri kita itu dengan hal-hal yang berbahasa Inggris seperti tadi mungkin dari musik, dari film, atau kalau misalnya HP ya, settingan HP, Ya, bisa dibuat. kan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu, atau mungkin hal-hal yang lain yang sebisa mungkin kita gunakan, entah itu pasif, entah itu aktif, digunakan. Jadi buat kalian yang handphonenya masih tulisannya pengaturan, setelan, itu segera diganti ke setting ya. Atau mungkin tampilan itu sebisa mungkin segera diganti ke display gitu-gitu ya. Iya, jadi Di bahasa Inggris kan. ya, dibiasakan. Handphonenya di bahasa Inggris kan, jangan di Indonesia kan. Karena Belajar. ya buktinya karena kita apalagi masa-masa pandemi ini kan kita banyak pembelajarannya online ya. Ya, online. Otomatis kan kemampuan teknologi tidak harus benar-benar yang wah gitu ya, tapi kan harus bisa. Nah, sementara untuk mengoperasikan itu kan rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau betul. misalnya kita nggak bisa, mungkin juga susah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa teknologi, tapi nggak bisa bahasa yang digunakan untuk menggunakan teknologi tersebut gitu. Dan bisa dilakukan, diterapkan dengan cara tadi mengelilingi kita dengan bahasa Inggris tadi gitu. itu. Kalau saya itu dulu juga pernah waktu kuliah kan punya geng, punya teman gitu, punya teman deket 4 orang sama saya gitu. Kita itu buat mendapat, jadi ada salah satu mata kuliah itu kan mata kuliahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu buat kita biar dapat A. Kita tuh bukan sosokan tapi lebih ke ini hal konyol sih, ini perilaku konyol. Kita sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuman untuk terlihat keren. Jadi pernah kita tuh punya perjanjian sama teman-teman itu. Pokoknya kalau kita nongkrong, kalau kita lagi kumpul, kita harus seenggaknya itu menyempatkan beberapa menit untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi conversation-nya pakai bahasa Inggris gitu. Suatu ketika di warung kopi, itu banyak orang tua, banyak ibu-ibu lagi ngurus anaknya gitu, intinya lagi ngomong. Tiba-tiba kita ngomong pakai bahasa Inggris, contoh kayak gini. I like your style gitu. Dia ngomong gitu, jadi pakai baju apa, kita ngomong pakai baju. Terus orang-orang sekitar tuh kayak, ini orang-orang aneh apa gimana sih ini kok pakai bahasa Inggris. Tapi memang itu membantu gitu, itu membantu. Jadi kebetulan adalah di bahasa Inggris lanjutan, di mata kuliah bahasa Inggris lanjutan ada
ada scene di mana kita itu harus kayak bikin semacam kayak conversation gitu. Dan lucunya adalah conversation yang ada di warung kopi tadi itu dibawa ke penugasan kita gitu. Akhirnya Iya, iya. oh terlihat bagus, lebih natural, lebih Iya. lebih enjoy gitu ketika kita ngomongnya, kita ngerjain tugasnya gitu. Jadi bener sih, jadi kita bisa membiasakan lingkungan kita, teman-teman kita mungkin, Iya, atau mungkin contoh kayak handphone tadi atau media-media lainnya yang ada di kita, di dekat-dekat kita itu bisa dirubah ke bahasa Inggris kalau misal mau belajar bahasa Inggris, karena kita sekarang kan lagi ngomongin bahasa Inggris gitu. Iya. Paling bagus sih kalau misalnya kita ada ya tadi tuh sekutu gitu ya. Sekutu Sekutu perkumpulan gitu ya. sekte. yang memang memang menyukai satu hal tertentu gitu ya. Kita betul. coba gunakan. Karena bahasa itu kalau tidak digunakan ya juga bakalan hilang gitu ya. Jadi better you practice ya kan. Kalau ada temennya malah lebih enak ya kan, lebih Iya. bagus lagi gitu ya. Jangan berhentilah, maksudnya ketika kamu menggunakan bahasa asing di luar, pasti orang-orang noleh itu pasti gitu ya, pasti ditoleh gitu kan dengan tatapan yang Kenapa apa sih sih orang-orang gitu ini ya. ya? Tapi nggak masalah. Jadi we don't have to care ya kan, Ya, nggak perlu ngurusin lah. Jadi yang penting kan kita di sini tujuannya untuk belajar. Iya kayak gitu, jadi nggak masalah. Jadi kalau semisal kalian pengen belajar dan lebih pengen meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian tuh sebenarnya banyak cara, dan juga satu hal yang paling penting adalah PD, dan juga kita nggak perlu dengerin orang-orang yang apa ya kalau ngomong bikin down ya. Bikin down. Kadang-kadang memang omongan-omongan negatif. Iya, betul. Atau mungkin pandangan negatif ya. Pandangan Nggak perlu negatif. ngomong ya. Misalnya cuma ngelihat gini aja, itu rasanya kita udah yang Jadi kita jadi malu. Jadi malu ketika kita terus mau ngomong. jadi malu, jadi nggak pede gitu kan. Kok aku jadi aneh ya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman seperti itu ya nggak akan bisa belajar gitu ya. Mau nunggu kita pindah ke luar negeri dulu gitu kan. Ya juga susah gitu kan ya. Tidak semua orang punya kesempatan untuk itu gitu Ya, kan. betul. Jadi karena kita tidak bisa ke sana, ya kita bawa yang di sana ke kita. Iya, betul. Gitu. Kita ciptakan sendiri lingkungan Iya. kita Dengan tujuan belajar. untuk belajar. Bukan jadi ketika kita sudah jelas tujuannya, ketika kita sudah jelas targetnya, kita jadi tahu kita tuh harus ngapain buat ke situ. Betul. Kita pingin meningkatkan belajar bahasa Inggris kita, atau kosakata, atau cara kita ngobrol sama orang dalam bahasa Inggris, ya kita harus menggunakan segala macam hal gitu untuk meningkatkannya, untuk lebih memperdalamnya gitu. Betul. Jangan takut salah teman-teman ya. Bahkan natif sendiri pun itu kadang-kadang mereka masih perlu cek kamus. Kadang-kadang mereka juga masih membuat kesalahan. Kalau orang Inggris itu ada seperti pelajaran bahasa Inggris itu. nggak sih? Ada. Ada Sama ya? seperti orang Indonesia ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Dan ya tadi itu. Jadi pelajaran bahasa Inggrisnya mereka lebih susah, sama seperti kita ya, bahasa Indonesia kita lebih Bahkan susah. orang yang punya Iya. bahasanya sendiri harus belajar bahasanya sendiri. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir Iya, betul. membuat kesalahan gitu ya. Semua pasti ada salah gitu. Jadi yang penting bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut, bagaimana kita menggunakan kesalahan itu untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki pembelajaran kita, itu aja sih yang penting. Jadi mistakes no problem gitu kan. Oke, berarti jangan takut salah dalam belajar bahasa Inggris. Yang Iya. penting pede dulu. Pede dulu Pede dong. dulu. Itu Oke. yang harus. Mungkin itu aja ya kita bahasan Iya. kita hari ini, Miss Olivia. Karena biar nggak terlalu panjang, tapi juga biar bahasa Inggris itu biar terlihat lebih santai bahasanya. Jadi Iya. nggak melulu soal, kalau kalian takut dimarahin sama Miss Olive di kelas atau dimarahin sama guru bahasa Inggris kalian di kelas, ya kita bisa sajikan dalam bentuk obrolan ini sedikit, walaupun cuma sebentar, tapi seenggaknya kalian bisa tahu nih bahasa Inggris itu tuh apa sih benefitnya, apa sih, gimana sih kita belajarnya biar lebih gampang dan lain-lain. Jadi Betul. semoga apa yang kita obrolkan hari ini, saya dan Miss Olive hari ini bisa sedikit membantu kalian untuk lebih semangat lagi, untuk lebih pede lagi dalam belajar Iya, bahasa betul. Inggris, sehingga kita bisa jadi pribadi-pribadi yang apa ya, kalau aku bilang lebih pandai berbahasa. Kalau kita sudah pandai berbahasa, kalau kita sudah pandai berkomunikasi dalam bahasa tertentu, kita jadi tahu bagaimana sih kita menyikapi suatu masalah, kita jadi ngerti bagaimana kita harus bersikap sama orang dan lain-lain. Karena bahasa adalah sebagai bentuk kita menyambung lidah ke orang lain atau ke pribadi-pribadi lain gitu. Membuka cakrawala ya, Membuka cakrawala kita, betul. dan membantu kita menyampaikan apa yang ada di dalam
otak kita gitu. gitu loh. Cara kita mengekspresikannya. Iya. Oke, terima kasih Miss Olive hari ini sudah mau Sama-sama. datang ke YPP Edu Podcast. Kalau kalian nggak sabar buat episode berikutnya, tonton terus podcastnya YPP Edu Podcast dan jangan sampai kalian skip. Bye bye. Bye bye.